Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita bertemu kembali dalam acara mengulas dan membacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana pada kesempatan ini akan membacakan judul manaqibnya Fi takhlisil arwahi min qabdati malakil maut, yaitu melepaskan atau menyelamatkan ruh-ruh dari genggaman malaikat maut. Wa ruwiya anis sayyidi Syekh Al-Kabir Abil Abbas Ahmad Rifai radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Sayyid Syekh Al-Kabir Abil Abbas Ahmad Rifai radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, tufiya ahadu khuddamil gausil a'zam wa ja'at zaujatuhu ilal gausi fatadra'at wa tajat ilaihi wa talabat hayata zaujiha. Jadi beliau Syekh Ahmad Rifai berkata, menceritakan telah wafat salah satu pelayan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wafat seorang pelayan, ini lelaki pelayannya. Setelah wafat, kemudian ja'at zaujatuhu, datanglah istrinya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi berarti pelayan tersebut adalah lelaki punya istri, dan istrinya datang menghadap kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau memohon Tuan untuk menghidupkan kembali suamiku. Ini berarti dalam teks yang lain, kenapa ingin menghidupkan kembali? Nah, karena istrinya dalam teks yang lain itu belum meminta maaf gitu ya. Jadi tolong dihidupkan kembali. Patawajjal gausu ila murqabati faro'a fi alamil batin ana malakal maut yas'adu ila samai wa maul arwahul maqbudah fi dzalikal yaum. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tawajuh, berdoa muraqabah. Dari hasil muraqabah tersebut beliau melihat bahwa ruh tersebut terlihat di alam batin itu dibawa oleh malaikat menuju langit, digenggam dibawa oleh malaikat menuju langit beserta ruh-ruh yang lain, tentunya dengan genggaman beliau ya, dibawa. Jadi salah satu bujangnya itu yang mati itu ternyata punya istri, itu ruhnya sedang dibawa ke langit beserta ruh-ruh yang lain ya, di hari tersebut. Kemudian itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ya malakal maut kif wa'atini ruha khadimi fulan wasamahu bismihi. Kemudian Tuan Syekh Abdul Jailani berkata, menegur, wahai malakal maut, kif, tunggu, atini, berikanlah kepada ruh bujangku itu, si fulan, namanya si anu yang mati pada hari ini, tolong berikan kepada ruhnya. Itu sedang dibawa oleh malaikat maut ke langit beserta ruh yang lain pada hari itu. Bagaimana jawaban malaikat? Kan malaikat juga punya tugas ya. Salah satu tugasnya itu, beliau hanya patuh dan tunduk kepada Robnya. Jadi tidak akan diberikan gitu, karena tunduk. Bagaimana jawaban malaikat tersebut? Faqala malakal maut berkata, menjawab, ini aqbidu arwah bi amri ilahi wa uaddiha ila babi uzmatihi. Sesungguhnya aku memang memegang semua ruh pada hari ini, termasuk ruh bujangmu, itu berdasarkan perintah tugas dari Tuhanku, dan aku akan menyerahkan kembali ini ruh kepada pintu keagungannya. Kaifa yumkinuni, bagaimana mungkin aku menyerahkan ruh ini dan ruh yang lain kepadamu, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang aku sedang genggam ini, ruh ini pegang, yang aku akan setorkan ke langit kepada pintu keagungan. Ini tentunya berdasarkan perintah Tuhanku. Jadi tetap
malaikat maut berdasarkan perintah tugas ya. Berobi fakarorol gausu ilahi roimrohi. Itu Tuhan Sebut Jalani mengulang terus perkataan tersebut untuk supaya diberikan itu ruh bujangnya kepada Tuhan Jalani. Berulang-ulang ternyata tidak diberikan. Yang namanya mengulang kan lebih daripada satu kali. Mungkin satu kali tidak diberikan, 2 kali tidak diberikan, 3 kali tidak, baru kita asumsi saja 3 kali. Ketika kalinya tidak diberikan atau kedua kalinya ya pamtanami tahi, bahkan itu curang utama tidak mau memberikan, malakul maut tersebut sama sekali tidak memberikan. Di dalam tangannya itu, di dalam genggamannya itu ada semacam tempat atau wadah ya, semacam keranjang. Ini secara manawi saja. Jadi malaikat tersebut menggenggam ruh ya di suatu tempat yang dipegang oleh malaikat tersebut, itu dalam suatu keranjang atau baki lah. Kalau di sini mananya zanbil, fi kahayati zanbil, seperti keranjang atau rampadan. Ini secara manawi. Itu ruh itu di situ semuanya. Dalam wadah tersebut, dalam genggaman, dalam pegangan malaikat maut di sana. Sedang dipegang pada hari itu, ya, yang akan distorkan ruh pada hari itu. Itunya yang sedang digenggam erat-erat. Karena memang tugas mulia malaikat, karena malaikat itu tidak akan hianat sama sekali. Nah, karena memang tidak diberikan ruh tersebut dalam genggaman malaikat maut, ditempatkan dalam suatu wadah, fabiquwatil mahbubiyati jarwal zanbila wa akhadhahu min yadihi. Tuh, karena tidak diberikan ruh tersebut oleh malaikat maut, maka itu Tuan Syekh Abdul Qadir ini menariknya, merebutnya. Tuh, menariknya dan merebutnya. Kalau kita ngarawun, ditampel, dicokot paksa, bahasa kita. Kalau bahasa Sundanya ya, diambil paksa. Itu ruh tersebut. Bagaimana ketika ruh tersebut diambil paksa dari genggaman malaikat maut? Fataparraqal arwah wa rohyatil abdani. Itu ruh bujang tersebut jalan, dan ruh yang lain pada hari itu banyak yang meninggal bercerai-berai, berpisah, acak-acakan ruh tersebut sehingga kembali kepada badannya. Hidup kembali berarti hidup kembali. Ya, kembali. Tuh, panaja malakul maut alaihissalam robbahu. Kemudian karena itu ruh sudah tercerai-berai, kembali kepada badannya dan hidup kembali. Kemudian malakul maut laporan kepada tuannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporan lah, bagaimana tidak akan laporan, tugasnya acak-acakan, tugasnya tidak sempurna. Waqala, dan berkata itu malakul maut, ya Rabbi anta alamu bima jara baini wa baina mahbub wa walika Abdul Qadir wa bi quwwati sultan wa wasulah akhadha minni ma qabatu minal arwah di hadzal yaum. Tuh, itu malaikat maut laporan kepada Robnya, ya Tuhanku, Gusti, Engkaulah yang lebih tahu dengan apa yang telah berlalu, apa yang terjadi pada hari ini padaku, yang dilakukan oleh kekasihmu, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, sebagai walimu, kekasihmu, ya. Jadi Tuan Syekh Abdul Jalani, beliau mahbubmu, kekasihmu, akhozamini, telah mengambil paksa dariku ruh-ruh yang aku genggam. Semua ruh-ruh yang aku genggam pada hari ini termasuk ruh bujangnya. Jadi kekasihmu itu mengambil paksa pada hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab. Kan dia laporan malaikat maut kepada Allah. Akhirnya Allah dijawab. Bahwa haqqu jalla jalaluhu ya malakal maut. Kemudian Allah menjawab laporan laporan mereka tersebut, jala jaluhu, he malaikat maut, sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jalani adalah mahbubi, kekasihku, dan wa matlubi, dan memang orang yang dikasihi. Lima la tu'tihi, bima la tu'tihi, lima la tu'tihi, he malaikat, kenapa kamu tidak memberikan ruh tersebut, ruh bujangnya,
ruh bujangnya Tuan Syekh Jalani kepada Tuan Syekh Jalani. Kenapa tidak diberikan? Sehingga ruh-ruh yang lain pada buyar, pada acak-acakan dari tempatnya dan kembali kepada badannya sehingga hidup kembali. Nah, dengan sebab kelakuan ini kamu akan menyesal. Kata Allah, kamu akan menyesali. Gitu. Padahal beliau juga sebenarnya tidak dosa, kalau bahasa kita tidak dosa-dosa amat, bukan berarti membangkang. Karena malaikat juga kalah. Kan makhluk yang paling mulia manusia, malaikat kalah. Apalagi ini manusia pilihan Allah, termasuk Syekh Abdul. Jadi kalau bahasa kita mah bahasa dosa syariat, bahasa syariat manusia nih kepada malaikat. Apakah malaikat itu dosa? Tidaklah. Karena itu mah direbut oleh kekasihnya Allah, oleh orang tersayang oleh Allah. Jadi kan malaikat mah pangkatnya kalah sama manusia. Karena makhluk Allah yang paling sempurna adalah manusia. Kebetulan ini manusianya adalah manusia pilihan Allah, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini ya, inilah tentang masalah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani bisa mengambil ruh dari tangan seorang malaikat dan akhirnya kembali, bisa hidup kembali tuh ruh itu kepada badannya, bujangnya itu. Akhirnya bisa meminta maaflah istrinya kepada bujangnya itu yang merupakan suaminya. Kira-kira ada pertanyaan bagaimana? Pas udah diambil ruhnya itu ya, apakah kembali lagi atau masih tetap hidup selamanya? Nah, jadi ketika ruh itu tercerai-berai kembali ke jasadnya, ke badannya, kan hidup kembali. Apakah hidup selamanya? Itu yang takdir Allah yang tahu. Di sini tidak menceritakan. Yang pasti mah kan takdir Allah nanti yang menentukan. Iya, Ini mah hanya menceritakan karomah Syekh Jalani. Ya mungkin setelah itu Allah yang akan menakdirkan. Jadi ini mah Allah menuruti kemauan kekasihnya dulu. Allah menuruti kemauan kekasihnya dulu Syekh Jalani, yaitu bukti menuruti supaya ruh tersebut dikembalikan kepada badannya, dan yang lain akhirnya kan ikut. Apakah itu akan selamanya? Yaitu Allah yang tahu. Kan kita juga punya logika. Ini mah untuk menuruti Tuan Syekh Jalani. Mungkin kesannya langsung mati lagi. Imkan kan? Jais. Ya, artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah mah. Tapi takdir, ajal itu yang Allah yang pegang. Artinya sudah batas waktu di sana mungkin. Kan kebetulan hidup kembali. Mungkin pada hari itu ruh itu dicabut dari badan, terpisah, terus kembali lagi kepada ke badan. Hari itu mati, hari itu hidup, hari itu hidup, hari itu mati lagi. Imkan, mungkin tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hari itu mati, hari itu hidup lagi, hari itu mati lagi dalam satu hari. Kembali lagi gitu ya. Kembali lagi, tidak ada yang mustahil gitu ya bagi Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.